selamat hari Minggu. Hari ini ketemu lagi sama Kak Citra yang akan memimpin pujian. Yuk, untuk itu buat adik-adik sekolah minggu, siapin hatinya, pikirannya, serta yang paling utama, Alkitabnya. Yuk, yang belum kakak tunggu deh, sampai 5 detik. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Kalau sudah, adik-adik boleh duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita akan satu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh berikan kami nafas kehidupan. Tuhan juga boleh berikan kami tidur yang nyenyak semalam. Sebentar lagi kami akan memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang boleh pimpin hati kami, pikiran kami, serta tubuh kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami sampai di akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk menggerakkan badannya lewat lagu Burung Pipit yang Kecil. Tahu? Yuk, kalau tahu bangkit bareng-bareng ya. Yuk adik-adik, kita puji nama Tuhan lebih semangat lagi. Siap? Yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi, siap? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Siap, sekali lagi. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih adik-adik dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan langsung oleh Kak Nunung. Yuk adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk menyambut firman Tuhan sebentar lagi yang akan kita dengarkan. Oke? Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk pagi hari yang cerah yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin memulai kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, biarlah kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang turun atas kami dan setiap adik-adik yang menonton Tuhan dimanapun mereka berada, urapi mereka biarlah firman ini boleh bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau membaca sebagian daripada firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Oke, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Udah dapat Alkitabnya? Kakak tunggu deh ya. Kakak hitung sampai 3, cari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Udah semuanya? Oke, kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 24, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat yang terakhir, ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita. Jadi, di suatu pedesaan tinggal sebuah keluarga. Ya, jadi di suatu desa tinggallah sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anak. Jadi di keluarga ini ada ayah, ada ibu, dan 5 orang anak. Nah, anak yang pertama adalah seorang perempuan. Anak yang kedua juga seorang perempuan. Anak yang ketiga seorang laki-laki. Anak yang keempat dan yang kelima adalah perempuan juga. Oke, jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak keempat dan anak kelima adalah perempuan. Nah, ayah dan ibu mereka memberikan mereka tugas. Anak pertama mempunyai tugas mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, ya kan, membersihkan rumah. Semua pekerjaan rumah tugas anak yang pertama. Anak yang kedua tugasnya yaitu membantu ayah dan ibunya pergi ke kebun. Nah, anak yang ketiga mempunyai tugas yaitu menggembalakan kambing
dan sapi keluarganya. Jadi anak yang ketiga itu mempunyai diberikan tugas kepada orang tuanya mengembalakan atau menjaga kambing dan sapi milik keluarga mereka. Nah, anak yang keempat dan anak yang kelima mempunyai tugas membersihkan dan merawat pekarangan rumah mereka. Oke, jadi setiap hari ayah dan ibu dan anak kedua pergi ke kebun. Anak yang pertama tadi ngapain? Hayo, tadi ngapain anak yang pertama? Anak yang pertama membersihkan rumah. Anak yang ketiga menjaga kambing dan sapi. Dan anak yang keempat dan anak yang kelima yaitu membersihkan dan merawat pekarangan. Oke, setiap hari mereka taat melakukan pekerjaan mereka. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mereka terus melakukan pekerjaan mereka dengan taat. Nah, suatu hari di satu kesempatan 5 orang kakak beradik ini sepakat. Mereka temuin ayah dan ibu mereka. Mereka bertanya kepada ayah dan ibu mereka. Mereka tanya nih, kakaknya yang pertama nih tanya sama ibunya sama bapaknya. Dia tanya gini, ibu, ayah, aku merasa tidak adil. Mengapa aku melakukan pekerjaan yang berat? Semua pekerjaan rumah aku yang kerjakan. Aku merasa tidak adil karena pekerjaanku adalah pekerjaan yang berat. Begitu kata kakaknya yang pertama nih. Terus nyaut nih adiknya yang ketiga, yang laki-laki. Dia bilang, kata siapa pekerjaanmu berat? Pekerjaanku lebih berat. Aku harus menjaga, aku harus mengembalakan kambing dan sapi. Panas, terik. Aku harus melihat, aku harus menjaga agar mereka makan dengan baik. Mereka mendapatkan makanan yang baik. Mereka mendapatkan rumput yang baik. Aku harus menjaganya. Pekerjaanku yang paling berat. Begitu anak yang nomor 3 itu ngomong sama ayah dan ibu mereka. Lalu bertengkarlah mereka. Mereka merasa pekerjaan mereka yang paling berat dan mereka protes ke ayah dan ibu mereka karena mereka merasa kalau pekerjaan mereka yang paling berat gitu kan. Terus karena melihat anak yang bertengkar, ayah dan ibu mereka langsung mengatakan hal ini kepada mereka. Nah, kata mamanya nih, nah, semua pekerjaan yang mama dan papa berikan itu adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Ayah dan ibu memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi tidak ada yang lebih berat atau tidak ada yang lebih ringan. Semuanya sama. Semua pekerjaan yang kalian lakukan itu adalah pekerjaan untuk keluarga. Nah, adik-adik, sama kayak cerita kakak sebelumnya, semua tugas yang sudah Tuhan berikan itu semuanya istimewa. Nah, coba kita berandai-andai ya, gimana kalau di dunia ini, atau jangan dunia deh, di Indonesia semua orang itu adalah dokter. Bayangin, kakak dokter nih, kalian dokter, mama, papa, opung kalian dokter. Hayo, bayangin, berarti semua gedung di Indonesia adalah rumah sakit. Semua orang itu adalah dokter. Bayangin, siapa yang jadi pasien? Si dokter ini ngerawat siapa? Orang semuanya dokter kok. Bener gak? Ya kan? Makanya karena Tuhan menciptakan semuanya beragam, Tuhan menciptakan semuanya istimewa, maka di dunia atau di Indonesia deh ada profesi dokter, ada suster, ada guru, ya nggak? Ada presiden, ya kan?
ada tukang abang gorengan, tukang apalagi abang tukang nasi goreng, ya kan? Semuanya Tuhan ciptakan, semuanya Tuhan jadikan semua istimewa. Sama seperti kita juga istimewa. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita kalau kita harus merasa kalau diri kita istimewa. Jangan merasa minder, jangan merasa tidak percaya diri, karena firman Tuhan sendiri yang bilang kalau kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi karena kita sudah segambar dan serupa dengan Allah, tugas kita adalah memelihara apa? Banyak memelihara sekitar kita, rumah kalian. Kalau mama papanya udah kasih tugas, misalnya nyuci piring atau nyapu atau ngepel, atau yang paling mudah bersihin tempat tidur kalian masing-masing, lakukan. Oke, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kalau kita ini istimewa, kita tahu kalau kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kita bisa, kita tahu, jadi kita harus lakukan semuanya. Nggak boleh lagi yang namanya bersungut-sungut, ngeluh. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah-marah. Lakukan semuanya sepenuh hati, karena Tuhan lihat kalau ada anak yang baik, ada anak yang tukang ngeluh, Tuhan tahu. Tuhan bakal berikan apapun yang menjadi doa kita kalau kita menjadi anak yang baik. Oke? Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman hari ini. Sebelum kita tutup, kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang telah memberkati kami. Hingga pada detik ini Tuhan, kami beroleh kasih karunia yang luar biasa daripada-Mu. Tuhan, menurut sesuai dengan firman-Mu hari ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur, kami ingin berterima kasih karena kami anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu sudah diciptakan segambar dan serupa dengan-Mu. Tuhan, kami ingin meminta maaf kalau kami pernah marah, kami pernah ngeluh karena kami tidak merasa istimewa, atau kami merasa tugas yang diberikan mama, papa, atau bahkan guru kami terlalu berat. Tuhan, ampuni kami. Tetapi karena hari ini kami tahu kalau kami adalah anak-anak yang istimewa, kami ingin berjanji Tuhan, mulai hari ini kami akan melakukan segala pekerjaan yang menjadi tugas kami dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat keluarga adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkau yang urapi, Engkau yang berkati, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, dengan Roh Kudus-Mu Bapa, berapi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih sudah menjadi Allah yang baik buat kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, terima kasih sudah setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat adik-adik juga yang udah setia mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Sukapura, kakak ucapin terima kasih. Terima kasih. Salamin juga ucapan terima kasih kakak ke mama papa kalian atau ke opung-opung kalian. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.